Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Purwoadi selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, nama saya Asyafinda Yuyun Afidah, NIM 19111002518, kelas MC, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal metopen saya yang berjudul Pengaruh Hedonic Motifs, Shopping Lifestyle, dan Positive Emotion terhadap Impulse Buying, studi kasus konsumen yang menggunakan sepatu Nike di kota Jepara. Yang pertama yaitu latar belakang. Seiring berkembangnya zaman dan perubahan gaya hidup anak muda, model yang sedang tren semakin meningkat karena setiap tahun selalu menghadirkan inovasi dan perpaduan antara baju yang sedang dipakai dengan sepatu nyaman dan trendy. Bergaya tidak hanya mengenal bagaimana penampilan yang menarik. Dari sekian banyak produk fashion, salah satunya adalah sepatu. Selain fungsinya yang penting, sepatu bukan lagi difungsikan hanya untuk alas kaki saja. Namun, banyak konsumen yang menjadikan sepatu sebagai gaya hidup yang bergengsi. Ada beberapa merek sneaker yang menjadi favorit di Indonesia, antara lain Nike, Adidas, Asics, Puma, dan masih banyak merek lainnya. Nike dan Adidas merupakan salah satu merek sepatu yang memiliki penjualan dengan miliaran dolar Amerika per tahunnya. Berikut ini adalah grafik penjualan sepatu sneaker terbanyak di dunia dari tahun ke tahun. Yang pertama yaitu merek sepatu Nike tahun 2016 yaitu sebesar 19,9%, tahun 2017 yaitu 21,1%, 2018 yaitu 22,3%. Merek sepatu Adidas tahun 2016 yaitu 10,7%, tahun 2017 yaitu 14,9%, tahun 2018 yaitu 14,6%. Merek sepatu Asics tahun 2016 yaitu 2,8%, tahun 2017 yaitu 3,0%, tahun 2018 yaitu 2,9%. Merek sepatu Puma tahun 2016 yaitu 1,7%, tahun 2017 2,4%, tahun 2018 2,5%. Dari data di atas dapat diketahui bahwa produk sepatu Nike paling unggul di antara merek sepatu yang lain. Produk sepatu Nike mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 19,9%, tahun 2017 sebesar 21,2%, dan tahun 2018 yaitu sebesar 22,3%. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah hedonic motifs berpengaruh terhadap impulse buying? Yang kedua, apakah shopping lifestyle berpengaruh terhadap impulse buying? Yang ketiga, apakah positive emotion berpengaruh terhadap impulse buying? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh hedonic motifs terhadap impulse buying. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh shopping lifestyle terhadap impulse buying. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh positive emotion terhadap impulse buying. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Hasil dalam penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan bukti adanya pengaruh hedonic motifs terhadap lifestyle dan positive emotion terhadap impulse buying. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi konsumen dapat dijadikan informasi tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi impulse buying. Sedangkan bagi produsen, penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan teori tentang perilaku hedonic motifs. Bagi konsumen dapat dijadikan informasi tentang faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi impulse buying. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu hedonic motifs. Suhermin dan Paramita 2015 menyatakan bahwa
Motivasi hedonik adalah motivasi berbelanja untuk menghilangkan kesepian, menghilangkan kebosanan, menganggap berbelanja sebagai olahraga, penawaran terbaik, memenuhi fantasi, dan menekan depresi. Yang kedua yaitu shopping lifestyle. Edwin Japarianto dan Sugiono Sugiharto 2011 mendefinisikan shopping lifestyle sebagai cara seseorang untuk mengalokasikan waktu dan uang untuk berbagai produk, layanan, teknologi, fashion, hiburan, dan gaya hidup dapat mencerminkan kelas sosial seseorang dan menggambarkan seseorang dalam menghabiskan waktu dan uangnya. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu positive emotion. Andrianto et al. 2016. Emosi yang dimaksud sebagai reaksi baik positif maupun negatif dari sistem kecemasan yang bersama pada seseorang terhadap rangsangan internal maupun eksternal dan sering dikonseptualisasikan sebagai dimensi yang umum yang menimbulkan perasaan positif atau negatif. Yang keempat yaitu impulse buying. Harris 2011. Pembelian impulsif adalah suatu fakta kehidupan dalam perilaku konsumen yang dibuktikan sebagai suatu kegiatan pembelian yang berhubungan dengan lingkungan dan keterbatasan waktu dalam berbelanja, di mana rute pembelian yang dilakukan semestinya berbeda. Yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Novi Nurhomairah tahun 2020 menyimpulkan bahwa hedonic motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. Yang selanjutnya itu Matos 2011 menyimpulkan bahwa shopping lifestyle berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. Selanjutnya itu Rahmawati 2018. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa positive emotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. Ini adalah kerangka hipotesis penelitian. X1 hedonic motives, X2 shopping lifestyle, X3 positive emotion, dan Y-nya yaitu impulse buying. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis 1, hedonic motives berpengaruh terhadap impulse buying. Hipotesis 2, shopping lifestyle berpengaruh terhadap impulse buying. Hipotesis 3, positive emotion berpengaruh terhadap impulse buying. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu variabel penelitian. Variabel Y-nya yaitu impulse buying. Variabel X-nya itu ada X1 hedonic motives, X2 shopping lifestyle, X3 positive emotion. Yang selanjutnya yaitu sumber data. Yang pertama yaitu data primer, adalah data yang dicari dengan cara melakukan penyebaran kuesioner secara langsung pada konsumen yang menggunakan sepatu Nike di kota Jepara. Yang kedua yaitu data sekunder, adalah data yang diperoleh berdasarkan informasi yang didapat dari orang lain terkait dengan dipublis maupun tidak dipublis. Pada data sekunder ini diperoleh dari internet maupun dari penelitian terdahulu, serta jumlah penjualan perusahaan dan perkembangan usaha yang kemudian diolah kembali dan dijadikan latar belakang dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu populasi. Populasinya yaitu seluruh konsumen sepatu sneakers merek Nike di Jepara. Selanjutnya yaitu sampel. Sampelnya yaitu konsumen pria dan wanita yang pernah membeli sepatu sneakers merek Nike tanpa perencanaan. Selanjutnya yaitu teknik sampling, yaitu menggunakan purposive sampling, yaitu teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data.
Penelitian ini menggunakan jenis kuesioner yang diukur dengan pengukuran skala Likert. Selanjutnya, metode pengolahan data. Metode pengolahan data pada penelitian ini meliputi pada kegiatan editing, scoring, coding, dan tabulating. Yang selanjutnya yaitu metode analisis data. Itu ada uji validitas, uji reliabilitas. Uji asumsi klasik itu ada uji normalitas data, uji heteroskedasitas, analisis regresi linear berganda, itu ada uji signifikan simultan atau uji F, dan uji signifikan parsial atau uji T. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.